Indonesia, sejarah yang penuh dengan kemuliaan, sejarah yang penuh dengan kebesaran. Leluhur kita masa lalu orang-orang yang sangat patut untuk dibanggakan. Tapi sejarahnya sekarang ada yang mau membelokkan. Relakah saudara semua leluhur kalian yang begitu besar, begitu mulia, kemudian sejarahnya dibelokkan? Rela atau tidak? Rela atau tidak? Kalau kalian tidak rela, maka berdirilah bersama perjuangan Wali Songo Indonesia. Organisasi kita yang tercinta, Nahdlatul Ulama, sejarahnya ada yang membelokkan. Apakah kita rela sejarah Nahdlatul Ulama dibelokkan? Banser jawab, relakah engkau wahai Banser? Relakah engkau wahai Banser? Sejarah leluhurmu dibelokkan. Relakah engkau sejarah Nahdlatul Ulama dibelokkan? Relakah engkau makam-makam pahlawan kita kemudian atribusinya belok jadi bin Yahya? Lihat kanan dan kiri. Wahai kepala desa seluruh Indonesia, contohlah kepala desa Luwung Gede di Kabupaten Brebes. Beliau Bapak Enggin cilak-cilok kanan dan kiri. Di desanya apakah ada makam-makam leluhur yang kemudian dibelokkan? Kita tidak membenci siapapun, tapi kita cinta terhadap negara dan bangsa serta sejarah bangsa kita sendiri. Betul? Oleh karena itu, kita berdiri tegak bersama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita berdiri tegak bersama Nahdlatul Ulama. Tetapi satu yang perlu diingat, tidak boleh pengurus PWI di mana saja berada di setiap tingkatan kemudian tidak bersabar di dalam perjuangan. Kenapa? Karena sesuatu yang kita perjuangkan ini telah berjalan puluhan tahun dan butuh waktu untuk memutar balik arah dari perspektif yang telah ada di dalam alam bawah sadar saudara-saudara kibin-kibin kita. Mokibin. Kalau ini pendukung PWI seluruh Indonesia namanya Mahbubin. Para orang-orang yang dicintai oleh PWI. Kalau pendukung Balawi namanya Mokibin, orang yang hanya mencintai saja, tugasnya hanya mencintai. Tetapi pendukung PWI, Mahbubin, orang-orang yang dicintai oleh Kiai Abbas Biliyaksi, orang-orang yang dicintai oleh Imaduddin Usman Al-Bantani, orang-orang yang dicintai setiap laskar, karena merekalah orang-orang yang dicintai oleh PWI berdiri tegak bersama Mahbubin. Orang-orang yang dicintai. Siapa orang-orang yang dicintai? Seluruh rakyat Indonesia. Bukan hanya rakyat Indonesia yang Muslim, bukan hanya yang NU, seluruh umat Islam, dia dari NU, dari Muhammadiyah, dari yang lainnya akan dicintai oleh perjuangan Wali Songo Indonesia. Bukan hanya bangsa Indonesia yang Muslim, tetapi saudara-saudara sebangsa setanah air kita yang Kristen,
yang Katolik, yang Hindu, yang Buddha, yang Konghucu, semuanya karena mereka memiliki sejarah yang sama dengan kita. Leluhur mereka dengan kita sama, leluhur bangsa Indonesia. Maka kita PWI berdiri untuk menjaga kehormatan mereka semuanya. Cinta negara dicontohkan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Hubbul watan minal iman. Cinta tanah air adalah sebagian daripada iman. Siapa orang yang di dalam dirinya tidak ada cinta terhadap tanah airnya, menurut Mbah Hasyim Asy'ari, imannya dipertanyakan. Siapa orang yang mengaku dia sebagai murid-murid Mbah Hasyim Asy'ari, kemudian tidak mencintai tanah ini, tidak mencintai air ini, tidak mencintai apa yang tumbuh di atasnya, tidak mencintai kekayaan yang ada di dalamnya, maka dia harus malu mengaku sebagai murid-murid Mbah Hasyim Asy'ari. Ketika sejarah leluhurnya dibelokkan, ketika ulama-ulamanya direndahkan, ketika sorbannya kiai lebih rendah daripada sendalnya habaib yang ahli maksiat, dia diam saja, maka dia harus malu mengaku sebagai penerus ajaran-ajaran Mbah Hasyim Asy'ari. Kenapa Mbah Hasyim Asy'ari resolusi jihad 22 Oktober 1945? Mbah Hasyim Asy'ari sudah melihat ini sekutu mau datang lagi ke Indonesia. Baru 2 bulan kita merdeka, saudara. Ini sekutu ingin merebut kembali kemerdekaan Indonesia. Wong-wong Brebes pengen didadikakan budak-budak maning sing terjajah. Wong Luwung Gede arep didadikakan kayak bengen maning sebagai orang-orang yang tidak punya kebanggaan dan kehormatan. Akan dijadikan orang-orang terjajah lagi. Mbah Hasyim kemudian musyawarah dengan para ulama. Bagaimana caranya kita harus mempertahankan hifdzul mawjud, menjaga yang sudah ada. Apa yang sudah ada? Yaitu adalah kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia yang telah diproklamasikan 17 Agustus 1945. Maka dibentuklah apa yang disebut dengan resolusi jihad. 22 Oktober ditandatangan oleh Mbah Hasyim Asy'ari atas musyawarah ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Kemudian 20 hari setelahnya, tepatnya 18 hari, terjadilah Perang Surabaya. 85 km dari Surabaya wajib, kata Mbah Hasyim Asy'ari, untuk ikut berperang melawan sekutu. Maka kemudian 85 km itu paling sampai Tuban. Tapi dari Cirebon yang jaraknya itu sudah ratusan kilometer, Mbah Abbas Buntet datang ke Surabaya bersama Laskar Santri, Laskar Hizbullah, untuk ikut berjuang bersama-sama rakyat Surabaya, arek-arek Surabaya, untuk mengusir penjajah Belanda dan sekutu. Dari Laskar Mbah Hasyim dipimpin oleh Mbah Abbas Buntet. Mbah Abbas Buntet punya cucu Gus Abbas Buntet. Jadi iki putune. Dudu Mbah Abbas iki milu perang 45 murah wis tua bangka. Iki putune nunggak semi arane Sami Abbas. Kula arane Imaduddin, Mbok.
Bu, catat, pokoknya anu sing masih dua anak perawan catat. Aran kula Imaduddin. Iku zaman bengen Palestina mau direbut kembali oleh pasukan Islam. Iku panglima perange arane Imaduddin Zangki. Dua anak arane Nuruddin Zangki. Belum berhasil sampai mereka berdua mati. Kemudian baru oleh keturunannya Salahuddin Al-Ayyubi. Lah kula iki arane Imaduddin, adik kula lanang arane Nuruddin, ponakan kula alane Salahuddin. Ning kresek ning kana. Berarti apa? Cara orang tua kita memberi nama itu selalu dengan tafaulan kepada nama para pejuang-pejuang di masa lalu. Agar apa? Agar perjuangan masa lalu oleh leluhur-leluhur kita akan senantiasa mempunyai penerus ila yaumil qiyamah. Rasulullah berjuang menyebarkan agama Islam dari Jazirah Arabia yang tandus dan gersang, dicaci maki, dikatakan tukang sihir, dikatakan wong edan, dikatakan pendusta. Nabi Muhammad sabar, isbir kata Allah, ala ma yaqulun. Sabarlah terhadap apa yang dikatakan oleh netizen. Maka PWI ojo kesusu. Ojo apa? Jangan gampang marahan. Ojo apa itu? Ojo nesu. Ojo dume. Ojo gampang marah. Kalau dihujat, dicaci oleh netizen, qulu linnasi husna. Balas dengan yang baik. Lihat ajaran Al-Quran, ibu-ibu, calon mertua yang saya hormati. Catat, pengen bos baik, gelati mantune. Yai mau gelem ngaku nek kiai memangane berkat doang. Barang bulan Safar lah keberkat jora mangan-mangan. Ana mangan iwak bandeng, ana ndase laka tengahe. Yang ngarani ulimbil berkat maya kan orang bisa siji-sijian. Lamun ana ndase laka tengahe, ana buntut laka ndase. Arane ga uling ngambil berkat, tapi barokah, Bu. Barokah alhamdulillah. Isbir ala ma yaqulun wahai PWI. Sabar terhadap apapun yang diucapkan oleh orang yang belum setuju dengan kita. Kalau dia guru kita yang belum setuju dengan kita, ikuti Al-Quran. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau kedua orang tuamu mengajak kepada kekufuran dan kemusyrikan, jangan engkau ikuti, tapi pergauli mereka dengan pergaulan yang baik. Jangan ada kata-kata kotor kepada orang-orang tua kita yang belum satu napas, yang belum satu jalan dengan perjuangan Wali Songo Indonesia. Apalagi dia adalah pimpinan Nahdlatul Ulama, dia pimpinan PBNU. Kita boleh kritik, tetapi tidak boleh ada yang berani mencaci maki orang tua kita di PBNU. Tidak boleh. PWI tidak boleh mencaci maki pimpinan kita di pengurus besar Nahdlatul Ulama hanya karena beliau belum bersama PWI dalam pandangan bahwa Habib bukan keturunan baginda Nabi.